Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini Ibu akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Nah, pada pertemuan sebelumnya anak-anak Ibu sudah mengetahui bagaimana sih bentuk umum dari persamaan garis lurus. Ibu ulangi sedikit ya. Nah, bentuk umumnya itu ada yang pertama Y sama dengan MX tambah C. Ini bentuk umum yang eksplisit ya. Yang eksplisit, maksudnya sudah jelas. Kemudian ada satu lagi, dia bentuknya AX tambah BY sama dengan C. Ini bentuk persamaan garis lurus yang implisit, artinya masih samar ya. Nah, dari persamaan yang bentuknya eksplisit, Y sama dengan MX tambah C, ini contohnya Y sama dengan, ini 2X ya, 2X, 3X, 2X kurang 4, Y sama dengan negatif 3X dikurang 7. Seperti itu bentuknya. Kalau dia persamaan implisit, 2X tambah 3Y sama dengan 4. Atau bisa juga 2X tambah 3Y kurang 4 sama dengan 0. Boleh. Atau negatif X tambah 8Y sama dengan 10 ya, ini contoh-contohnya. Nah anak-anak, yang namanya garis lurus, kalau kita gambarkan suatu garis lurus, ini garis lurus nggak? Iya, garis lurus. Ini juga garis lurus, lurus, lurus. Nah, dari kita lihat ini, garis lurus itu punya yang namanya kemiringan, bener nggak? Ini garis lurus miring, yep. Ini juga garis lurus punya kemiringan. Garis lurus juga punya kemiringan, ada garis K, L, M. Jadi pada persamaan garis lurus itu ada yang kita kenal dengan kemiringan. Nah, kemiringan ini dikenal dengan gradien ya. Kemiringan itu adalah gradien. Nah, kemiringan gradien ini itu kita simbolkan dengan huruf M kecil ya. Ini menandakan kemiringan suatu garis ya, itu dia gradien, kita simbolkan dengan huruf M ya. Nah, untuk menentukan kemiringan itu bisa kita menentukannya berdasarkan persamaan garis lurus. Nah, contohnya Ibu punya yang untuk persamaan eksplisit. Bagaimana cara mencari gradiennya? Nah, eksplisit tadi bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Nah, pada persamaan dia bentuknya eksplisit, ini langsung tahu yang mana gradiennya. Jadi, gradien itu, ingat kalau dia eksplisit, Y ini koefisiennya harus 1. Nih, 1 seperti ini, 1 ya. Ya, positif 1. Y sama dengan, nggak ada embel-embel lain di depannya. Jadi, Y sama dengan MX tambah C. Nah, dari sini udah tahu yang mana gradiennya. Karena dia eksplisit, jelas, maka gradiennya langsung aja koefisien dari si X. Kalau bentuknya udah seperti ini. Koefisien dari si X itu adalah gradien. Jadi, M itu adalah gradien. Kita masuk ke contohnya. Y sama dengan 4X ditambah 2. Dari sini dapat Y-nya koefisien 1 ya. Y koefisien 1 sama dengan 4X tambah 2. Langsung aja, M-nya yang mana? M itu adalah koefisien dari X. Siapa? 4. Siap ya? Itu gradiennya. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif 2X dikurang 3. Y-nya koefisien 1 sama dengan negatif 2X. Berarti M-nya langsung aja berapa? Negatif 2. Bisa dong. Yang ketiga, Y sama dengan negatif X tambah 2. Y-nya koefisien 1 berarti langsung aja M-nya berapa? Berapa koefisien dari X? Negatif X. Berarti nggak ditulis angkanya siapa itu? Negatif 1. Kalau nggak ditulis angkanya ya. Kemudian yang keempat, 2Y sama dengan 4X dikurang 3. Nah, ini bentuknya seperti eksplisit, tapi di sini Y-nya itu koefisiennya bukan 1. Koefisiennya siapa? 2. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, anak-anak ubah dia menjadi bentuknya koefisien 1. Berarti 2-nya diapain? Kita bagi sama semuanya. Berarti 4X per 2 ya, dikurang 3 per 2. Nah, seperti ini. Kalau udah Y-nya udah koefisien 1, berarti udah persamaannya bentuknya eksplisit. 4 bagi 2, 2X dikurang 3 per 2. Nah, dia sudah bentuk persamaan eksplisit. Dari sini kita dapat langsung gradiennya berapa? Gradiennya koefisien X siapa? 2. Bukan 4 ya. Karena di sini itu harus koefisiennya 1. Oke? Nah, itu untuk dia persamaan eksplisit.
Oke, untuk selanjutnya dia persamaan implisit. Nah, implisit bentuknya AX tambah BY sama dengan C, atau bisa AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ya. Nah, untuk dia bentuknya seperti ini, gradiennya itu sama dengan negatif dari koefisien X, ya. Negatif dari koefisien X per koefisien Y. Bisa? Negatif koefisien X per koefisien Y. Nah, ini dia ya. Oke. Dari sini AX tambah BY, koefisien X kita mana? Koefisien X kita adalah ini X. Mana koefisiennya? A. Berarti dari persamaan itu, M itu sama dengan negatif A per, mana koefisien Y? Koefisien Y siapa? B. Negatif A per B dari persamaan. Ingat ya, negatif koefisien S per koefisien Y itu adalah gradien dari persamaan yang bentuknya implisit. Contoh nih. Contoh. Negatif 4X ditambah 2Y itu sama dengan 8. Contoh. Nah, tentukanlah gradiennya. Tentukanlah gradiennya. Ini bentuk eksplisit, berarti kita buat dia dalam gradiennya, berarti M itu sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y. Mana koefisien X? Ini X, berarti koefisiennya siapa? Negatif 4. Ini ada negatif dulu nih, berarti negatif dari koefisien X. Koefisien X negatif 4. Ya, per koefisien Y. Y berapa? 2. Nah, negatif kali negatif positif. Positif 4 per 2 itu sama dengan 2. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh lain 3X tambah 6Y sama dengan 10. Bentuk eksplisit ya. Maka untuk mencari gradiennya sama rumusnya. Negatif dari koefisien X per koefisien Y. Nah, negatif koefisien X mana? X. 3. Berarti negatif 3 per koefisiennya mana? 6. Nah, negatif 3 per 6 sama-sama bagi 3. Berarti negatif 1 per 2. Inilah dia gradiennya. Bisa ya anak-anak? Ingat cari koefisien S, koefisien Y. Satu contoh. Contoh lagi nih. Y tambah 3X sama dengan 11. Ini bentuk eksplisit ya. Kalau dia Y sama dengan kalau dia Y sama dengan berarti eksplisit. Tapi kalau yang seperti ini tambah dia implisit. Nah, kita cari pakai rumus yang implisit, maka M sama dengan negatif dari koefisien X per koefisien Y. Mana koefisien X kita? X. Cari X mana? Ini X, bukan di depan lagi X-nya. Ya, cari. Ini 3, berarti negatif 3 per koefisien Y. Kalau nggak ditulis berarti angkanya 1. Negatif 3 bagi 1 berapa? Negatif 3. Yaudah, ini gradiennya. Bisa ya? Nah, coba anak-anak kerjakan soal berikut. Oke, silahkan tentukan gradien dari 6 bentuk persamaan garis berikut. Oke, selamat mengerjakan.